aquaculture, bahwa di dalam aquaculture ini manipulasi faktor internal sudah diimplementasikan. Jangan berpikir negatif dulu, kuasai dulu. Saya mau tanya Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu tahu bahwa produksi kedelai di dunia itu terbesar di Amerika? Apakah Bapak tahu kalau Amerika itu tidak menggunakan GMO? Digunakan. Bapak tahu nggak ada berapa musim di Amerika? Bisa nggak musim dingin produksi kedelai? Hanya berapa musim? Hanya satu musim. Bisa mensupport kedelai di dunia. Saya tanya Bapak dan Ibu, yang makan tempe tahu di Indonesia mati nggak? Enggak. Jadi jangan komen kontra tentang GMO sebelum tahu apa itu GMO dan bagaimana membuat GMO-nya. Yang paling gampang, apakah Bapak dan Ibu tahu bahwa insulin yang diproduksi di dunia itu diproduksi dengan teknologi GMO? Apakah orang-orang yang diabetes itu terus mati begitu dikasih insulin? Tidak. Karena diabetes itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena pankreasnya tidak lagi bisa mengekspresikan insulin, sehingga di dalam tubuh makhluk hidup itu harus diberikan insulin. Tidak bisa disintesis secara alami di dalam tubuh kita yang bagi yang sakit. Kalau bagi yang sehat no problem, ya, bagi yang sakit. Sehingga hanya bisa dengan sebelum makan insulin. Sehari 3 kali insulin. Insya Allah. Karena kebetulan keluarga saya, keluarga suami, semuanya adalah diabetes, ya. Tapi ya, itu faktanya. Insulin itu saat ini diproduksi dengan GMO, tapi tidak digaungkan rame-rame dan tidak ada yang kontra, tidak ada yang ribut keharaman insulin karena banyak manusia yang menggunakan. Tetapi Rekayasa begitu genetik. ikan GMO, langsung anggaran GMO itu di-cut oleh kementerian karena banyak yang bilang haram GMO, ya. Kenapa haramnya? Saya nggak tahu lah, mereka yang kontra dengan teknologi. Sehingga tolong teknologi ini dikuasai, diimplementasikan, baru bisa komentar, menolak atau menerima, harus ditimbang bagaimana kelebihannya, bagaimana kekurangannya. Nah, di aquaculture kita bisa melakukan rekayasa genetik tadi. Mau di level mana? Kemarin sudah saya jelaskan kan? Di level sel kah? Di level kromosom kah? Di level gen kah? Mungkin kalau level kromosom kemarin sudah saya jelaskan. Kita bisa memanipulasi seks kromosom dengan ginogenesis dan androgenesis sehingga kita mendapatkan populasi satu kelamin, betina atau jantan. Gino untuk menjadi betina, androgenesis untuk menjadi jantan. Atau kita mau mencetak produk poliploidisasi, triploid atau haploid. Nanti manfaatnya apa? Untuk membuat suatu induk-induk galur murni. Itu butuh penjelasan lebih lama. Sekarang kita hanya sedikit ambil DNA rekombinan untuk level gen. Level gen, karena kita akan utak-atik itu di dalam gen ada DNA. Ada yang tahu DNA? Singkatannya aja deh kalau nggak tahu DNA. Silakan Pak Erik. DNA itu kepanjangan saya tahu deoksiribonukleik asid. Iya, kepanjangannya deoksiribonukleik asid. Nah, Erik. kalau Bu Meli, orang biologi lain lagi. Karena untuk mempelajari rekayasa genetika ini harus menguasai ilmu genetika. Tahu ilmu genetika bagian dari ilmu biologi. Jadi Bu Meli secara konsep keilmuan sudah menguasai, tinggal mengimplementasikannya. Deoksiribonukleik asid, ya. Nanti kita akan diskusikan tentang DNA tersebut. Nah, ini contoh yang di level sel. Sel, Bapak Ibu tahu sel? Nah, kalau di makhluk hidup, kalau di ikan, apa selnya yang ada? Sel telur. Iya, betul.
Sel apa lagi? Iya. Kawannya Banyak di dalam tubuh makhluk hidup terdapat sel. Yang paling Bapak Ibu semua punya, untuk laki-laki punya sel sperma. Ya, untuk perempuan mempunyai sel telur. Nah, bagaimana kita memanipulasi lingkungan, memanipulasi faktor internal tetapi di level sel. Ini sudah diimplementasikan di dalam aquaculture. Ya, sudah bisa melakukan transplantasi sel atau ada juga teknologi surrogate broodstock. Teknologi surrogate broodstock ini kalau kita bicara surrogate broodstock itu artinya induk ya, induk. Jadi kalau di manusia itu sudah bisa diimplementasikan bagaimana kita melakukan proses pembuahan pembuahan itu dilakukan di luar, kemudian dititipkan di dalam rahim organisme yang lain. Nah, di ikan itu juga sudah bisa diimplementasikan, ya. Nah, kalau transplantasi sel, Bapak Ibu pernah dengar deh cerita kambing Dolly atau domba Dolly? pernah. Masih ingat? Masih. Apa itu domba Dolly? Yang dikloning kan, Bu? Iya. Taunya cloning aja, Pak? Iya, Iya, iya. cloning. Dikloning. Domba Dolly itu adalah salah satu contoh transplantasi sel di dalam dunia peternakan. Ya, kenapa disebut domba Dolly? Ya, karena dulu artis Dolly Parton ya, almarhum, ya udah meninggal ya, almarhum anak cewek ya. Nah, tiba-tiba domba Dolly itu dulu dibuat dengan hanya mengambil sel dari ambing kelenjar susunya, terus disisipkan sel itu ke dalam telur. Kemudian dilakukan treatment atau kejutan sehingga sel telur itu bisa membelah dan terjadi proses pembelahan sel sampai terjadi embrio baru. Nah, di ikan ini juga sudah diimplementasikan, tetapi bukan di Indonesia, Bapak dan Ibu ya. Tidak ada di Indonesia. Transplantasi sel ini dilakukan oleh peneliti dari orang Cina, ya, Sun et al. Sudah dilakukan di tahun 2000.